Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bagikan apa ya, hasil-hasilnya dari mereka yang pakai minyak goreng. Aduh. Jadi ya penulis sudah apa ya, cukup banyak koleksi yang dari hasil-hasil mulai pakai minyak goreng ya, dari YouTube-nya terutama. Tapi ada juga yang dari grup, ada juga yang dari blog. Testimoni positif banyak sekali ya. Penulis pernah nyoba ngumpulin tapi aduh, kayaknya terlalu banyak ya, terlalu banter. Tapi salah satu hal yang apa sering ditanyakan kalau ada orang yang nyoba minyak goreng itu, terutama mesinnya jadi bersih enggak. Karena ya itu juga yang jadi kekhawatiran ketika pakai minyak goreng. Karena ya tahu sendiri lah ya, media dari grup oli, dari grup otomotif, grup motor, mau Begagas, mau Motuba, banyak yang eh, kalau ada pakai minyak goreng diolok-olok, ditakut-takuti. Oh, ini mesin bakal rontok, ini mesin bakal bongkar, ini mesin bakal apa turun mesin gitu ya, jadi ditakut-takuti. Ini paling seminggu turun mesin, sebulan nggak pernah ada yang ngomong sebulan, 2 minggu turun mesin. Tak foto lama sebentar mesinnya keras semua, kotor semua. Kalau ada rekomendasi ganti oli, disuruh rekomendasi lebih sebentar ya. Perlu klarifikasi dulu, klarifikasi, karena sekarang ini klasifikasi oli masyarakat itu ya, terutama karena dipengaruhi oleh media dan grup oli, itu klasifikasi olinya kan oli mineral, oli semi sintetik, dan oli full sintetik. Klasifikasi penulis nggak gitu. Dan oli PAO bukan merupakan oli ultimate ya menurut penulis. PAO pun ada kelemahannya. Jadi penulis sekarang nggak berani ngasih rekomendasi, oh kalau full sintetik 2 kalinya mineral, nggak berani penulis. Karena kan ada ya rekomendasi yang apa, kalau oli mineral itu sekian ratus kilometer, entah itu rekomendasi untuk motor atau mobil ya. Jadi kalau oli mineral itu anggap aja 250 km, 2500 km, terus oli semi sintetik itu 5000 km, oli full sintetik itu 10.000 km. Nah, kalau penulis nggak pakai acuan seperti itu, tergantung kondisi mesin. Jadi kalau mesin fuel dilution, percuma mau panjang-panjang, tetap aja tergantung dari kemampuan olinya, tergantung dari film strengthnya. Malah dalam pengalaman penulis, oli mineral itu bisa jadi lebih awet. Kalau apa namanya, kalau eh, mesinnya sip, mesinnya bagus, itu oli full sintetik mungkinnya lebih baik. Tapi penulis mengkategorikan oli itu
di satuan anunya ya, apa jenenge, dari grupnya. Jadi penulis nggak membagi dari mineral, semi sintetik dan full sintetik, tapi dari grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Beda ya, beda. Yang grup 1 itu bukan mineral, karena sekarang mineral itu kalau Jepang yang dari apa, grup 3 plus pun dimasukkan ke mineral. Jadi penulis nggak bisa mengkategorikan seperti itu. Jadi grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5. Tapi ya sebenarnya pengkategorian ini sangat terbatas sekali ya. Sebenarnya nggak banyak apa, secara realnya. Mungkin di grup oli ada yang mengkategorikan oli ini itu adalah apa jenenge, grup 1 apa, ya apa ya, mineral mungkin ya, mineral olinya ini semi sintetik ini full sintetik ini. Kalau pengkategorian seperti itu sulit karena ya ini acuannya cuma dari bungkus oli. Kalau pengkategoriannya penulis lebih mudah, pakai acuan safety datasheet. Dari datasheet itu ketahuan, jelas disebut. Biasanya banyak yang nyebut, walau ada beberapa oli nggak nyebut, tapi banyak sekali oli yang nyebut, lebih banyak yang nyebut. Karena jelas kalau dari safety datasheet dia ada PAO nya atau enggak, dia apa, grup 1 atau grup 2 atau grup 3, jelas. Kalau grup 1 biasanya ada kata solvent refined, dan kata-kata solvent refined ini sangat jarang ada. Terus kalau grup 2 itu tulisannya hydrotreated. Hydrotreated ini adalah mayoritas. Terus yang selanjutnya adalah grup 3 plus atau 3 ya. Itu hydrocracked. Hydrocracked itu proses produksinya. Lalu sebenarnya ada juga yang sintetis tapi dimasukin hydrocracked juga untuk menyebut olinya, jenis olinya. Kalau ciri-ciri oli nggak penulis bahas sekarang. Terus untuk yang PAO sekarang ini ya penulis pernah contohkan di video sebelumnya. PAO ini sekarang makin sedikit. Ada yang oli resep 2019-nya PAO-nya 20%, di resep 2021 PAO-nya cuma 10%. Penulis lupa tapi yang mana ya. Oli mobil kali ya, merek Exxon. Lupa penulis. Nanti kalau inget sertakan. Yang jelas kebanyakan oli adalah grup 2. Dan oli grup 2 ini dipakai tidak hanya di oli murah saja, tapi di oli mahal. Oli mahal yang adanya tulisannya teknosintis atau apa, oli murahnya yang nggak ada tulisannya teknosintis itu sama bahannya dari grup 2, hydrotreated. Kasus ini bisa dijumpai di oli motul. Motul itu mulai dari yang versi paling murah 3.100 ya. 5.100 itu tengah-tengah dianggap mahal ya. Dari 3.100 pun dari motul expert, motor power apa, motul scooter power LE atau motor scooter expert LE itu hydrotreated kan. Nah, ternyata sama saja dengan yang
paling mahal sekalipun yang 300V itu bahannya juga hydro treated juga sampai 50%. Mbuh liyane apa. Nah itu hydro treated semua, grup 2 semua. Tapi ya jangan tanya penulis kenapa kok beda harganya bisa ekstrim banget ya. Ada yang murah sekali, nggak bisa dibilang sekali kalau olinya Motul itu sampai tangan konsumen bisa 100.000 ya. Kalau cari toko online ada aja sih yang harga 70 berapa gitu, tapi ya tetap harga oli Motul itu termasuk yang mahal dibanding Mesran. Ya murah Mesran. V yang harga 435.000 per liter ya di resminya kalau nggak salah. Itu ya sembuh lah kenapa bisa semahal itu ya. Tapi faktanya seperti itu. Faktanya dari rendah sampai tinggi itu grup 2 yang banyak. Nah, yang menulis tahu ya semoga aja masih nggak berubah resepnya. Oli yang dari grup 1 itu adalah Mesran. Mengapa kok Mesran ini istimewa grup 1 aja? Karena ya kita tahu sendiri bahwa Pertamina itu adalah pabrik yang paling lama, paling lambat dalam upgrade hardware, dalam upgrade kilang minyaknya. Jadi Pertamina itu jadi sumber satu-satunya oli grup 1 di dunia ya, bisa jadi karena ya Pertamina itu males upgrade kilang minyaknya. Jadi yang lain sudah migrasi ke proses produksi grup 2, grup 3, bahkan yang Pertamina masih grup 1. Ya sebenarnya kita mungkin perlu bersyukur karena masih ada oli yang grup 1. Walau mungkin sama orang-orang dianggap jelek, tapi anehnya ya belakangan ini orang malah makin sukses pakai Mesran daripada pakai oli-oli lain yang grup 2 atau grup 3. Entah grup 2 murah atau grup 3 mahal kayak Motul ya, Motul 300W. Jangan remehkan oli grup 2 ya. Beberapa oli yang bahannya grup 2 di safety datasheet kadang menyebut dirinya sebagai oli full sintetik loh ya. Aneh, tapi ya itu kejadian, ada lah. Kalau dicari pasti ada. Jadi bahan olinya grup 2 tapi dia nyebut dirinya oli sintetis ya. Nggak ada kata-kata full tapi dia cuma nyebut oli sintetis kalau nggak salah. Nanti penulis coba cari contoh lah. Merek apa Pro atau apalah, nanti penulis coba cari. Ya tentu yang ada safety datasheetnya. Kalau oli yang nggak ada safety datasheetnya ya wis lewat. Penulis cerita soal pembagian oli ini penting karena penulis harus membandingkan antara Meditran dan Mesran. Menurut penulis ya satu-satunya oli Mesran di Indonesia itu oli grup 1 di Indonesia ya Mesran. Sementara Meditran itu menurut penulis grup 2. Ya, kalau dibandingkan dengan klasifikasi olinya LDIC, Meditran itu dianggap sebagai oli mineral. Nah, penulis nggak peduli itu, penulis anggap Meditran itu grup 2. Tapi ya harus ingat juga bahwa Meditran itu macam-macam. Ada Meditran, Meditran S, Meditran SC, Meditran SX. SX kalau nggak salah paling tinggi. Oh, paling tinggi ada SX Bio ya. SX Bio itu spesialis untuk mobil diesel.
kalau nggak salah pembersihannya jauh lebih banyak. Penulis itu sering nyangka bahwa mesran itu nggak sama dengan meditran, karena mesran itu kalau ada mesran B40 ya, mesran itu adalah grup 1. Dari sisi bahan olinya, grup 1 itu memang dari sisi oksidasi itu kalah bila dibanding grup 2 meditran. Cuma tetap grup 1 itu ada keunggulannya, yaitu daya pelarutnya lebih bagus, daya lubricity lebih bagus. Nah, dua hal ini adalah hal yang penting. Makin penting ketika oli itu cepat rusak karena fuel dilution atau karena masalah mesin yang lain. Jadi beda lah ya, beda. Jadi selama ini penulis percaya bahwa kalau orang pakai mesran itu mesinnya bakal lebih bersih daripada yang pakai meditran, karena ya grup 2 itu kalah dalam hal melarutkannya. Jadi penulis yakin pakai mesran mesin itu bakal lebih bersih. Soal lebih licin itu susah untuk diomongkan, yang lebih gampang itu membersihkannya. Jadi ya selama ini penulis beranggapan seperti itu. Penulis menganggap mesran itu adalah oli yang lebih baik daripada meditran. Dan ya ternyata cukup terbukti ya. Ada beberapa bro yang sharing pakai meditran slip kopling, pakai mesran enggak. Itu ini agak nyeleweng sedikit. Kalau yang relevan itu adalah pembersihannya ya. Nulis lihat contoh, ada yang pakai meditran mesinnya ya, pamer mesin itu warnanya masih ada kuningnya walau dia pakai minyak goreng. Nah, yang pakai mesran mesinnya ternyata bersih. Ini mungkin slip streaming ya, jadi agak kencang. Diulangi lagi lah. Oh ya, ini penulis sudah pakai oli ya, oli ADNOC bronze 20W50 yang untuk mobil. Feeling penulis ya akselerasinya nggak enak, tapi 0-100 tadi lumayan kencang ya kayaknya. Jadi dari hasil-hasil ini kelihatan lah ya, yang pakai mesran itu bersih. Tentu ya pakai minyak goreng juga. Kalau nggak pakai minyak goreng nggak tahu ya apa bisa sebersih kalau pakai minyak goreng. Tapi yang jelas minyak goreng membantu mesin jadi bersih. Ada juga yang pakai bimoli sebagai engine plus, ada yang pakai sebagai aditif aja nggak pakai engine plus sama sekali. Ya yang sering ini fotonya bersih-bersih semua, bersih kayak casing bersih ya.
Jadi kalau pingin apa, saya jemput dulu. Jadi ya apa namanya, pakai minyak goreng itu terbukti lah ya bisa membersihkan, nggak kayak yang ditakut-takutkan, nggak kayak yang di apa, di serem-seremkan sama orang LDIC itu kan. Mereka ngomong kan karena nggak pernah nyoba aja, mereka ngomong karena nggak punya pengalaman. Kalau mereka ngomong uji oli masih macam, boleh ngomong gitu, nanti ke sensor sama YouTube nanti ya. Jadi eh, sudah apa ya, sudah terbukti lah dari banyak yang pakai itu bahwa mesinnya bersih. Yang nggak posting foto, wah makin banyak lagi yang ngomong kayak gitu. Jadi ini hanya dari yang posting foto toh, yang nggak posting foto juga banyak. Terus balik lagi itu kalau dari kemampuan wis jelas lah ya, penulis wis yakin lihat dari, walau nggak banyak yang posting foto, cuma 2 orang ya, penulis yakin lah kalau pakai mesran itu lebih bersih, lebih licin daripada Meditran, karena Meditran sendiri grup 2. Walau grup 2 ya, penulis mungkin apa namanya, walau mungkin uh, ngomong dari murah yang mahal, kualitas beda-beda. Jadi sama-sama grup 2 ya, kok bisa ada yang murah ada yang mahal, Kak Keto, wah 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 wah, wah. Ini mungkin penulis ini kaca helmnya harus ganti ya. Pemirsa tadi bisa lihat nggak gambarnya, ada sepeda motor nyebrang itu ya, ireng kabeh ya. Emang sini nggak ada budaya sepeda dikasih lampu kucing ya. Terus balik lagi ke topik. Sampai mana tadi? Yang jelas kualitas oli grup 2 itu bisa beda-beda. Karena apa? Karena aditifnya macam-macam. Menurut penulis Pastron yang Tekno itu adalah grup 2. Enduro itu grup 2. Prima XP itu grup 2. Kita nggak ngomong yang soal enduro lah. Kita bahas dari yang sudah pernah nyoba sendiri. Enduro ya sebenarnya nggak masalah sih disebut. Dari yang sudah nyoba sendiri membandingkan Pastron, Enduro, dan Prima XP. Menurut penulis itu semua grup 2. Tapi kalau ada yang sudah nyoba sendiri pasti tahu ada beda dari Pastron, dari Enduro, dari Prima XP. Yang lebih bagus pasti penulis yakin banyak yang ngomong Pastron yang lebih bagus. Kita ngomong kekentalan 20W50 aja ya. Jadi dari kekentalan 20W50 ini Pastron kok bisa lebih bagus? Padahal ya katanya kan sama-sama grup 2. Apa yang bikin beda? Menurut penulis Pastron ini punya aditif yang lumayan ya. Emang nggak sebaik aditif yang ada pada oli-oli mahal, tapi sudah cukup banyak lah. Kita ngomongnya 15W50. Ada aditif penting yang sering kali nggak yang sering kali diabaikan, sering kali nggak disebut, yaitu aditif viscosity index improver. Aditif viscosity index improver itu ada yang bagus, ada yang jelek. Yang bagus itu akan membuat oli itu kekentalannya
stabil, lebih stabil. Sudah sifat alami dari polimer yang dipakai sebagai aditifnya viscosity index improver itu bisa mengkerut kalau dipakai RPM tinggi. Nah, tapi ya tetap ada beda antara yang murah dengan yang mahal. Kalau yang murah itu bakal cepat rusak, cepat jadi encer, sementara yang mahal enggak. Tapi katanya juga sih ya, yang mahal itu juga ada kelemahannya, cuma penulis sudah lupa apa kelemahannya, sehingga kadang pabrikan ya pilih yang polimer yang jelek. Nah, pengaruh ini besar ya, pengaruh aditif polimer ini besar. Tapi sayangnya untuk tahu ini sulit. Untuk tahu polimernya ini pakai yang bagus apa yang jelek itu sulit. Sebenarnya kalau ingin apa uji lab ada standar yang bisa membedakan ini olinya bagus atau enggak, yaitu apa? Shear Stability Index (SSI). Ini bisa dipakai sebagai acuan oli mana yang bagus, yang apa polimernya shear stable, yang pakai aditif viscosity indexnya tahan kocok. Tapi ya kayaknya mungkin kemahalan ya kalau uji, sehingga ya hampir mustahil kita jumpai ada orang yang uji shear stability indexnya oli. Beberapa pabrikan yang suka pamer menggunakan angka shear stability index ini sebagai upaya menarik konsumen. Dia melakukan uji shear stability index ini terus dibagikan datanya. Tapi ya karena mereka juga akhirnya nggak lagi pakai PAU, kayaknya sekarang sudah nggak ada lagi yang kayak gitu. Mereka nggak publish data share stability index karena memang angkanya buruk. Wes itu ya. Jadi yang di pasaran sekarang ini seringnya ya grup 1 atau grup 2. Grup 2-nya ada yang murah, ada yang sangat mahal, sampai 400.000 per liter. Setelah itu ada juga yang kayak sel Advance Ultra gitu ya, pakai grup 3, pakai hydrocracked. Beberapa oli mahal apa ya, merek Jepang biasanya itu pakai hydrocracked juga. Apalagi ya, sayangnya ya waktu penulis koleksi safety dataset penulis nggak copy paste semua, harusnya di copy paste semua nanti ya biar jelas lah. Jadi biasanya yang penulis kutip cuma sebagian, salah ya penulisnya, harusnya copasnya semua, nggak satu-satu. Tapi yang jelas ya itu guys, kalau mau oli yang paling licin, paling paling kuat daya larutnya, paling bisa membersihkan kerak, itu oli grup 1. Oli grup 1 itu kalau mobil kalau motor mesinnya sehat bisa lah dipakai aman 3000 km. Kalau pakai minyak goreng aman sampai 6000 kalau di motor penulis dulu. Ya banyak lah sampai sekarang motor Next 2 atau apa Beat penulis pakai 6000 juga rencananya. Nggak khawatir, suara mesin tetap halus, lebih bagus malah daripada Fastron 10W40, lebih bagus dari Enduro Matic jelas. Terus apalagi ya, baru kalau olinya bisa tahan sampai 10.000 ya itu baru milih semi sintetik. Kalau
mineral nggak kuat. Tapi kalau ganti olinya cuma masih 5.000 ya mineral aja deh. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.